Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Motivasinya naik, dan dia menjadi lebih seperti inti dari grafik. Saat ini, dia menggunakan kekuatan peta untuk mengunci semua jalan keluar yang tersedia untuk Profound Valor. Akibatnya, Profound Valor merasa benar-benar terjebak, dan pada saat yang sama, dipaksa untuk sangat berhati-hati saat dia mundur dari serangan Yangqi. Yangqi menggunakan teknik kepalan tangan dan telapak tangan yang sangat berani, memberi mereka karakteristik Vajra dari aliran Buddhis. Menunggu di siap adalah semua kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart, dan 2 utusan dari Immortal House of Supreme Preeminence. Dengan semua ini digabungkan, itu adalah ancaman mematikan bagi Profound Valor sehingga dia tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap angin. Ular cahaya dingin. Dia mengulurkan tangannya, menyebabkan sejumlah ular muncul, dengan cahaya berkilauan keluar dari mulut mereka, membuat mereka tampak hampir seperti naga yang memuntahkan mutiara. Dan setiap denyut cahaya tampaknya mengandung proyeksi dari Great Necropolis itu sendiri saat itu mengenai Yangqi. Yangqi meluncurkan 1000 serangan telapak tangan untuk menghancurkan ular cahaya dingin yang mematikan. Dari apa yang dia tahu, serangan yang digunakan Profound Valor pasti menguras vitalitasnya dengan kecepatan tinggi. Teknik Agung Penahbisan Jenderal Pemenggal Kepala Surgawi Empyrean. Teriak Profound Valor, dan semua seni energinya hancur saat dia menerjang ke depan, membuatnya benar-benar kosong. Pada saat yang sama, energinya berubah, menjadi sangat aneh dan aneh. Berteriak dengan marah, dia melepaskan kekuatan yang paling misterius dan tak terduga. Langit dan bumi menahbiskan Dewa Dais yang menahbiskan Mahadewa Necropolis untuk mengubur dewa. Dalam sekejap mata, sebuah podium besar berdiri, spanduk berkibar di keempat sudutnya dan seseorang berdiri tepat di tengah. Kemudian, orang itu ditepuk dahinya, dan dengan demikian ditahbiskan sebagai Dewa Roh. Teknik Taois apa ini? Yangqi berpikir, belum pernah melihat yang seperti ini. Rupanya, ketukan teknik ini dapat mengubah seseorang menjadi dewa, yang merupakan sesuatu yang sepenuhnya melampaui hukum magis dunia dewa. Jelas, entitas di mimbar bukanlah tuan yang berdaulat, tetapi seseorang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan tuan yang berdaulat. Rupanya, mimbar ini bisa mengangkat manusia normal menjadi legiun dewa. Apa itu jika sesuatu seperti ini ada di dunia? Bukankah itu akan menyebabkan kekacauan total dan siapa orang ini pencipta Great Necropolis? Meskipun Yangqi berhasil menjaga ketenangannya, dia dipenuhi dengan pertanyaan dan spekulasi yang tak ada habisnya. Jelas, ini hanya proyeksi, dan meskipun mengandung fluktuasi psikis dan energi yang kuat, itu tidak nyata. Jika itu nyata, maka itu akan menjadi jenis entitas yang bisa menaklukkan seluruh umat manusia, kecuali jika seseorang seperti penguasa berdaulat atau raja pembunuh abadi ikut campur. Hampir tidak mungkin untuk membungkus pikiran seseorang dengan gagasan hanya mampu menahbiskan manusia sebagai dewa. Berapa banyak kekuatan dan kekayaan universal yang dibutuhkan? Bahkan jika seseorang menggabungkan kekayaan universal dari seluruh zaman, kemudian menambahkan keberuntungan dan kekuatan universal dari alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya dan bidang keberadaan, itu masih tidak akan cukup untuk menciptakan bahkan dewa yang lebih kecil. Namun Yangqi yakin dengan apa yang dia lihat, dan itu menyebabkan rasa takut memenuhi hatinya. Dia pasti tidak bisa membiarkan Profound Valor mendorong seni energinya hingga batas tertinggi. Jika dia tidak membunuh atau menaklukkannya sekarang, maka itu akan menjadi tidak mungkin di masa depan. Karena itu, dia menekan serangan itu, meluncurkan serangan telapak tangan seperti para dewa, tidak menahan apapun. Melolong dengan marah, Profound Valor berteriak, Dewa Langit dan Bumi menahbiskan, memanggil takdir agung. Dais penahbisan dewa turun, berdenyut dengan kekuatan dunia dewa, menyebabkan retakan menyebar di kulit Yangqi. Namun, hatinya tetap sekuat baja, dan karakteristik Vajra di dalam dirinya meledak saat dia berputar ke depan. Pusaran kemahadewaan. Sekali lagi, dia menggambar pada status seni energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, variasi dari pusaran neraka lamanya. Sebaliknya, ini adalah pusaran kesalehan. Roh dewa yang sangat besar muncul, yang mulai berputar seperti gasing, sampai menjadi angin puyuh besar yang dapat menekan dan bahkan menghancurkan kekuatan dewa. Retakan, dais pentahbisan dewa terbelah di bawah kekuatan serangan itu, namun, pada saat yang sama, Yangqi merasa seperti meridiannya sendiri sedang dihancurkan juga. Untungnya, mengalahkan jurus Profound Valor terbaru ini benar-benar meninggalkan pria itu seperti anak panah yang telah mencapai akhir penerbangannya.
Sepertinya dia akhirnya kehabisan pilihan. Ledakan, Yang Qi menyerang Profound Valor yang sudah berlumuran darah dengan pukulan paling kuat yang bisa dia kerahkan. Sejujurnya, Yang Qi tidak pernah bisa menebak bahwa lawannya masih akan sekuat ini. Bahkan setelah disergap dan dikuras setengah dari kekuatannya, dia masih berhasil melepaskan seni sempurna yang merupakan dais penahbisan dewa, yang, bahkan setelah dikalahkan, masih melukai meridian Yang Qi dengan parah. Sekarang lebih dari sebelumnya, Yang Qi tahu itu akan menjadi kesalahan besar untuk membiarkan Profound Valor melarikan diri. Telapak tangannya penuh dengan kekuatan saat dia menggabungkan tangan dari satu dewa, seni energi 72 raja, dan sihir hukum dasar-dasar segala dunia yang mencerahkan rahasia, menciptakan siklus 3 seni energi. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatan penuh dari kombinasi ini, dan itu adalah serangan paling merusak yang bisa dia tangani. Profound Valor melawan balik dengan gagah berani, memanggil medan energi di sekelilingnya yang merupakan proyeksi dari Great Necropolis. Sial baginya, Yang Qi melemparkan serangan tinju yang telah menyebabkannya mulai runtuh. Dan dengan serangan tinju kedua, itu hancur, memprovokasi teriakan dari Profound Valor saat dia bersiap untuk menggunakan langkah terakhirnya. Namun, pada saat kritis itu, sebuah suara mencapai kedua telinga mereka. Saya datang untuk memberikan salam kepada tuan rumah keberanian mendalam dari Sekte Dao Pembunuhan yang mendalam. Ini aku, Star Sword Life dari Sekte Pedang Star River. Suara itu tenang dan lembut, penuh dengan sensasi kehidupan. Dan tentu saja, Yang Qi sangat akrab dengannya. Yang mengejutkan, kekuatan yang mendukung suara itu tidak lebih lemah dari Profound Valor sendiri. Kehidupan pedang bintang, pikir Yang Qi. Sejak kapan bocah itu menjadi begitu kuat, dia pasti telah menemukan beberapa keberuntungan. Tapi bagaimana caranya dia memiliki indeks kekuatan hampir 100 kali terakhir kali aku melihatnya. Bahkan jika Dewa Surga secara pribadi memberkatinya dengan kemampuan dewa, basis kultivasinya seharusnya tidak berkembang secepat ini. Membuka mata tuannya, dia melihat keluar Sekte Dao Pembunuh mendalam dan melihat seorang pria muda dengan pedang di tangan, berdenyut dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak ada murid sekte yang bisa mendekatinya. Tentu saja, pemuda itu tidak lain adalah Star Sword Life, yang mengabdikan diri untuk meneliti teknik pedang yang penuh dengan kekuatan hidup. 1. Pewaris lain. Profound Valor berseru. Ya, pewaris lain ada di sini. Saya selamat. Salam, sesama pewaris. Saya dalam situasi yang mematikan di sini, tolong, datang untuk menyelamatkan saya. Dia memperkuat pesannya dengan kehendak ilahi, yang memungkinkannya untuk menembak dan terhubung ke Star Sword Life. Sialan, Yang Qi menggeram. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir saya telah mengunci seluruh area dengan ketat. Meskipun Yang Qi memang telah menyegel seluruh area, Profound Valor masih bisa menggunakan kekuatannya sebagai inheritor untuk berkomunikasi langsung dengan inheritor lainnya. Bahkan sihir penyegelan Yang Qi yang kuat tidak bisa melampaui kedalaman Necropolis besar. Sekarang dia menyadari bagaimana Star Sword Life telah mencapai kemajuan yang begitu dramatis. Jelas, selama letusan Great Necropolis, dia telah memperoleh benih kekuatan dewa dan menjadi pewaris. Mengingat bahwa tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk menyelamatkan orang, semua harapan Yang Qi untuk membunuh Profound Valor kini pupus. Dan jika Profound Valor lolos, maka upaya Yang Qi tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga dapat menyebabkan kemalangan yang luar biasa di masa depan. Lebih jauh lagi, harapan Yang Qi untuk menciptakan organisasi yang kuat tampaknya terancam. Lagi pula, dengan musuh seperti Profound Valor berlarian membantai murid-muridnya, bagaimana organisasinya bisa bertahan? Dan itu bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa sepertinya sangat mungkin para pewaris ini pada akhirnya bisa menjadi dewa. Yang Qi yakin bahwa Great Necropolis cukup kuat untuk memicu kenaikan seperti itu. Mati, teriaknya, mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan saat dia mengulurkan tangannya dan memukul proyeksi Rerun Mahadewa Great Necropolis yang melindungi Profound Valor. Sementara itu, Profound Valor berteriak sekuat tenaga untuk menarik perhatian Star Sword Life. Usahanya tidak sia-sia. Star Sword Life mendengar tangisannya, dan juga bisa merasakan fluktuasi yang datang dari pertempuran. Dia mencengkeram pedangnya dan kabur ke dalam gerakan, matanya berkedip. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan saat dia mengacungkan pedang penyelamat dan kehidupan, dunia muncul di sekitarnya yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur dan bentuk kehidupan yang menggembirakan. Tentu saja, Yang Qi tidak senang sama sekali tentang itu. Baginya, kekuatan hidup ini sebenarnya fatal dan mematikan. Klon pembunuh abadi. Baik klon pembunuh abadi dan utusan dari Immortal House of Supreme Preeminence mengambil tindakan. Para utusan memblokir serangan pedang yang masuk,
sementara klon meluncurkan serangan telapak tangan yang menghancurkan ke arah kepala Star Sword Life. Namun, bahkan saat gerakan kedua utusan itu menyentuh pedang, pedang itu runtuh menjadi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang berdenyut dengan kekuatan hidup saat mereka terus menuju Yang Qi. Yang Qi bisa merasakan bahwa, jika teknik ini mengenainya, itu tidak akan membunuhnya, tapi itu pasti akan membuatnya tidak bisa bergerak. Itulah satu-satunya keuntungan dari melawan Star Sword Life, dia tidak membunuh orang. Konon, jika Yang Qi tiba-tiba menjadi tidak bisa bergerak, jelas bahwa Profound Valor akan bergerak padanya. Itu adalah momen bahaya yang akan segera terjadi. Tidak pernah bisa klon atau utusan menduga bahwa teknik pedang ini akan begitu mendalam, atau bahwa itu akan berubah menjadi hujan yang dengan mudah melewati mereka. Adapun klon, ketika tinjunya mencapai Star Sword Life, kekuatan lembut dan lembut bertemu dengannya, lalu naik ke lengannya, membuatnya mati rasa hingga dia tidak bisa menggerakkannya. Kemudian, klon dipaksa untuk menyaksikan hujan cahaya pedang menyelimuti Yang Qi. Yang Qi jengkel, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Star Sword Life sekarang menjadi pewaris Great Necropolis, yang mengubah segalanya. Bahkan tanpa status itu, basis kultivasinya luar biasa, dan kultivasi pedangnya pada akhirnya akan membawanya ke ketinggian yang luar biasa. Sekarang dia adalah seorang pewaris, semuanya berbeda. Yang Qi sebenarnya cenderung mencoba mendapatkannya sebagai bawahan. Bagaimanapun, dao pedangnya sangat kuat, dan hanya akan terus tumbuh lebih kuat. Namun, dia tahu akan sangat sulit untuk merekrutnya. Star Sword Life menganut filosofi perdamaian, dan akan ikut campur setiap kali dia melihat seseorang akan membunuh orang lain. Sage Monarch Society mengendalikan seluruh dunia abadi, tetapi mengingat hari dan usia, hanya masalah waktu sebelum dipaksa untuk terlibat dalam pertumpahan darah dan pertempuran. Jadi itu jelas bukan tempat yang cocok untuk Star Sword Life. Bagaimanapun, Star Sword Life tidak mungkin muncul pada waktu yang lebih buruk. Dia datang untuk melakukan kunjungan resmi ke Profound Killing Dao Sect tepat ketika Yang Qi hendak membunuh Profound Valor. Jelas, itu berarti mereka berdua sekarang bermusuhan. Dan Yang Qi tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Sayangnya, Star Sword Life sangat ahli dengan pedang, yang hanya digunakannya untuk menyelamatkan orang, bukan menyakiti mereka. Kehendak kuat dari teknik pedang semacam itu sangat terkait dengan kekuatan kehidupan yang ada di langit dan bumi, membuatnya sangat kuat. Kekuatan hidup ada di semua sudut dan celah alam semesta, bahkan di dalam debu itu sendiri. Dan kekuatan kehidupan dapat menekan kekuatan kematian, jika tidak, tidak akan ada apapun di langit dan bumi. Langit dan bumi hanya ada karena kekuatan hidup. Sejujurnya, alam semesta pada dasarnya seperti makhluk hidup, seperti juga dunia abadi, dan bahkan energi vital. Keberadaan didasarkan pada kehidupan. Hujan cahaya pedang berlanjut menuju Yang Qi, dipenuhi dengan energi kehidupan. Ketika seseorang menyatu dengan kekuatan kehidupan yang ada di seluruh langit dan bumi, itu menciptakan kekuatan alam yang hampir tak terbendung. Bagaimanapun, setelah dilahirkan, makhluk hidup akan bernafas masuk dan keluar, yang merupakan salah satu alasan mengapa kekuatan hidup berkembang biak tanpa henti. Bagaimana hal seperti itu bisa dihilangkan? Pedang pada dasarnya adalah alat untuk membunuh, namun dalam hal ini pedang telah menjadi alat kehidupan. Pedang Star Sword Life adalah kebalikan dari pedang King Life Killer, yang tidak bernyawa dan tidak memiliki kehancuran. Faktanya, Yang Qi dengan cepat menggunakan teknik pedang King Life Killer, menyebabkan hujan pedang lain muncul, jenis yang dapat membawa pemusnahan nirvanik ke semua makhluk hidup, dan memanggil apa yang tidak bernyawa dan tidak dapat dihancurkan dari kehampaan, tidak menyentuh atau mengaduk rantai sebab dan akibat. Berdiri di jembatan kesia-sian dan lupakan masa lalu diasingkan ke kesengsaraan abadi yang menentang reinkarnasi tiba di paramita tanpa kehidupan dan tanpa kehancuran apa sukacita dalam hidup, apa penderitaan dalam kematian, satu. Itulah arti pamungkas dao pedang King Life Killer. Ditantang melawan teknik Star Sword Life, pedang King Life Killer meledak dengan kekuatan. Seolah-olah kehendak pedang itu sendiri telah terbangun, sesuai dengan pepatah lama melihat orang lain berburu, seseorang bersemangat dengan ingatan akan sensasi berburu. Menurut King Life Killer, tidak ada sukacita sejati yang bisa didapat dalam hidup, juga tidak ada penderitaan sejati yang ditemukan dalam kematian. Tak bernyawa dan tanpa kehancuran. Kekosongan yang bahkan tidak memiliki kehampaan, benar-benar batal dan tanpa bentuk. Dao pedang ini adalah apa yang digunakan oleh Raja Pembunuh Kehidupan kuno untuk mendorong kultivasinya ke tingkat tanpa batas, dan mulai mendapatkan pencerahan dari tingkat yang dibatalkan. Dalam hal pedang, teknik Raja Pembunuh Kehidupan adalah yang tertinggi di antara 72 raja. Bahkan King Immortal Slayer atau King Heaven Devourer tidak akan menjadi pasukan pembantu.
Ketika rahasia tak terbatas dari kegembiraan hidup dan penderitaan kematian terungkap, mereka tak tertandingi di bawah surga. Ketika dua teknik pedang bertemu, Yang Qi sendiri seperti pedang, dengan cerdik mengarahkan dua aliran hujan pedang untuk mendarat di cangkang Great Metropolis yang melindungi Profound Valor. Ledakan, cangkangnya meledak, dan Profound Valor terperangkap dalam efek gabungan dari kedua teknik Star Sword Life dan Yang Qi. Aliran energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam dirinya, mengisinya dengan rasa sakit yang hebat. Dia telah menjadi medan perang di mana dua teknik pedang yang kuat bentrok. A3, teriaknya, menarik benih kekuatan di dalam lautan energinya dalam upaya untuk membela diri. Meninggal dunia, benih kekuatan dewa muncul di dahinya. Itu seperti versi baru dari Great Metropolis, kuat dan tangguh hingga ekstrim. Saat dia menuangkan darah saripatinya ke dalamnya, energi sejati di dalam dirinya menjadi sekeras batu, dan warna dari Great Metropolis itu sendiri. Akibatnya, dua teknik pedang dikeluarkan secara paksa dari dalam dirinya. Yang Qi tahu dia harus memanfaatkan momen itu, jadi dia melepaskan serangan telapak tangan lagi, menamparkan Profound Valor sekeras mungkin dengan tangan satu dewa, berharap bisa mencabik-cabiknya. Tidak baik, pikir Star Sword Life. Mengirim aliran energi pedang yang kuat, dia berkata, dari dalam dao kehidupan, tebasan alam. Simpan dan tebus. Energi pedang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup mengalir ke meridian Profound Valor dan langsung menyembuhkannya. Sementara itu, Star Sword Life menoleh ke Yang Qi dan berkata, jadi, kita bertemu lagi. Basis kultivasi Anda telah meningkat sedikit. Tolong jangan mencoba membunuh orang di hadapanku. Terakhir kali, Anda membunuh Ciper Raid Heaven, dan sekarang Anda mencoba membunuh Profound Valor. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu melakukan itu. Energi pedang yang mengalir ke Profound Valor tidak lain adalah vitalitas intisari anima Destiny Star Sword Life, dan Yang Qi dapat melihat bahwa itu dengan cepat menyembuhkan Profound Valor dan memulihkan kekuatannya juga. Jelas, tidak mungkin membunuhnya begitu dia pulih. Apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan, Star Sword Life, katanya dengan marah. Keberanian yang mendalam adalah seorang pewaris, sama sepertimu. Akhirnya, kalian berdua harus bertarung sampai mati, seperti serangga berbisa yang dilemparkan ke dalam toples. Hanya yang terkuat yang akan bertahan, namun kamu menyelamatkannya. Saya tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya tahu bahwa saya akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan hidupnya. Aku juga akan melakukan hal yang sama untukmu, jika ada yang mencoba membunuhmu. Bodoh amat denganmu, geram Yang Qi dengan marah. Hidup dan mati adalah kejadian biasa di surga dan di bumi. Dengan setiap napas waktu yang berlalu, banyak orang datang ke dunia, dan banyak orang meninggalkannya. Bagaimana dengan semua orang lain yang mati? Mengapa Anda tidak menyelamatkan mereka selanjutnya? Darah jatuh dari langit seperti hujan saat ini, dengan semua orang saling bertarung sampai mati. Mengapa kamu tidak di luar sana menyelamatkan orang lain? Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang, tetapi saya jelas tidak bisa menyelamatkan semua orang. Mereka yang saya temui yang membutuhkan tabungan akan diselamatkan, selama saya bisa mewujudkannya. Dan begitu basis kultivasi saya cukup tinggi, saya akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya pembunuhan. Star Sword Life jelas dengan tegas mengatur jalannya, dan tidak akan diyakinkan atau diombang-ambingkan oleh kata-kata. Dia memiliki imannya, dan itu tidak dapat ditumbangkan. Sungguh gila, gumam Yang Qi, mengirim dua utusan dari rumah abadi keutamaan tertinggi untuk terus menyerang Star Sword Life. Sayangnya, energi pedang Star Sword Life begitu dalam sehingga memancar dari setiap pori-porinya. Tidak peduli bagaimana utusan menyerangnya, hujan pedang yang bisa dia panggil terlalu banyak untuk mereka. Adapun klon pembunuh abadi, dia menggunakan seni energinya untuk melarikan diri dari hujan pedang, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak sekuat tenaga. Angin menjerit dan semuanya bergetar saat kekuatan menetes dari bintang dewa di Myriad Worlds Monarch Chart. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Star Sword Life memanggil hujan pedang lagi, tapi kali ini dihancurkan oleh serangan tinju klon, yang kemudian meraih kepala Star Sword Life dan menghancurkannya hingga hilang. Star Sword Life melesat ke belakang, kepala lain tumbuh dari bahunya. Pada saat yang sama, dia menyapu pedangnya di depannya, memanggil jutaan demi jutaan tetesan hujan untuk memblokir Yang Qi dan klon pembunuh abadinya. Ledakan, Yang Qi menanggapi dengan melepaskan semburan teknik Taois. Pada saat yang sama, klon pembunuh abadi sangat memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart dan bintang-bintang dewa, mengirimkan telapak demi telapak untuk mengalahkan semua energi pedang yang dia temui. Bagaimana mungkin keilahian dari ribuan dewa yang dibunuh oleh King Immortal Slayer bisa diblokir? Namun, entah bagaimana,
Star Sword Life berhasil membela diri. Aliran energi pedang yang konstan ditembakkan, mencegah klon pembunuh abadi untuk maju. Meskipun teknik pedangnya tidak dirancang untuk membunuh atau melukai, itu masih sangat kuat dan tampaknya tanpa kesalahan. Mereka yang membunuh sering berakhir terbunuh. Itu adalah kebenaran abadi. Star Sword Life tidak akan membunuh, tapi dia juga tidak bisa dibunuh. Sementara itu, Profound Valor tertawa terbahak-bahak. Saya yakin Anda tidak akan pernah menduga bahwa seseorang akan menyelamatkan saya, bukan, Yang Qi, dan dia tidak hanya memulihkan benih kekuatan dewaku, tapi dia juga membantuku mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Profound Valor sudah tahu bahwa, berkat Star Sword Life, kekuatan dewanya hampir kembali normal. Beberapa di antaranya adalah berkat kekuatan hidup Star Sword Life, dan beberapa adalah statusnya sebagai pewaris, yang menyebabkan energi sejatinya dipenuhi dengan kekuatan Dewa Necropolis besar. Saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak pewaris di luar sana, tetapi satu hal yang pasti, jika mereka ingin benar-benar memajukan kultivasi mereka, mereka perlu membunuh pewaris lainnya dan mengambil benih kekuatan dewa mereka. Hanya orang yang selamat sampai akhir yang akan membuka rahasia sebenarnya dari Great Necropolis. Tapi di sini adalah Star Sword Life, dengan bebas menyerahkan sebagian kekuatan inheritornya kepada Profound Valor, yang tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga memajukan kultivasinya. Bahkan, sepertinya dia akan segera bisa mengalahkan Yang Qi dengan satu gerakan. Segera, Yang Qi tidak punya pilihan selain melarikan diri. Yang Qi tahu itu. Namun, dia juga tahu bahwa semakin dia menekan serangan, semakin banyak Star Sword Life harus menguras dirinya sendiri. Dan mengingat betapa gilanya Star Sword Life, sepertinya dia akan dengan senang hati menyerahkan hidupnya sendiri untuk mempertahankan cita-citanya. Sialan semuanya. Profound Valor semakin kuat dan kuat. Apakah saya benar-benar akan kalah dalam pertarungan di sini? Mengangkat suaranya, dia berkata, baik, Star Sword Life. Jika Anda ingin melawan kotor, maka jadilah itu. Faktanya, mari kita lihat siapa yang bisa bertarung paling kotor. Jika Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan orang, maka saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk membunuh Anda. Ledakan. Segel Legiun Dewa tiba-tiba terbang keluar dari dahinya, menyebabkan semuanya bergemuruh saat melesat maju dan memasuki Profound Valor. 1. Apa yang saya terjemahkan sebagai jembatan kesia-sian kadang-kadang disebut jembatan Narakade, di mana Narakade adalah transliterasi dari kata Sanskerta untuk neraka. Dalam bahasa Cina itu adalah jembatan Naihe, dengan Naihe pada dasarnya menjadi kata yang digunakan untuk membentuk pertanyaan retoris. Singkat cerita, itu bisa jadi bridge to hell, tapi demi menghindari istilah crossover, dan mengingat itu sebenarnya tidak memiliki kata untuk neraka di dalamnya, saya akan menggunakan nama yang sedikit lebih berbunga-bunga ini. Salah satu berusaha untuk membunuh. Salah satu berusaha untuk menyelamatkan. Dan tidak tampak superior atau inferior. Yang Qi sudah mati dalam tindakannya, sama seperti Star Sword Life. Yang Qi tidak akan membiarkan apapun menghentikannya untuk membunuh Profound Valor, tidak peduli argumen atau serangan apa yang dilontarkan ke arahnya. Pada akhirnya, itu akan tergantung pada siapa yang mau berjuang paling keras. Jadi Yang Qi menggunakan gerakan membunuhnya yang paling kuat. Dia menggunakan segel Legiun Dewa, yang telah menemaninya sejak awal perjalanannya. Untuk semua maksud dan tujuan, segel adalah hidupnya, dan dia tidak bisa berpisah dengannya. Tapi sekarang dia mengirimkannya langsung ke Profound Valor melalui dahinya. Jelas, tidak mungkin Profound Valor bisa mengendalikan sesuatu seperti segel Legiun Dewa. Rencana Yang Qi adalah menggunakan kemampuan Divine yang paling dalam untuk menghancurkan kehendak Necropolis besar, kemudian menggunakan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka untuk mengambil nyawa Profound Valor. Dia akan membunuhnya tepat di depan Star Sword Life, yang diharapkan akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan Star Sword Life. BOOM. Segel Legiun Dewa membawa serta petir emas yang dipenuhi dengan dunia tanpa akhir, dan saat memasuki keberanian yang mendalam, dia menjadi sangat kaku, sampai pada titik di mana dia tidak bisa berbicara. Yang dia lihat hanyalah cahaya keemasan yang memenuhi lautan kesadarannya dan mengancam akan membanjiri keilahiannya yang baru lahir. Tapi kemudian benih kekuatan Dewa Pewaris berubah menjadi Necropolis besar, menutupi keilahiannya yang baru lahir dan melindunginya dari bahaya. Untungnya, Yang Qi telah mengembangkan kekuatan segel Legiun Dewa ke titik kesempurnaan selama bertahun-tahun, dan tahu persis bagaimana cara bekerja dengannya. Dia bahkan telah membuat duplikat segel dengan keilahiannya sendiri yang baru lahir. Hampir seolah-olah dia benar-benar menyatu dengannya. Ubah diriku yang sebenarnya menjadi legiun para dewa, segudang dewa mengalir menuju kebenaran, diri sejati dan sejati.
Yang Qi sendiri bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menggunakan seni kepemilikan yang mendalam untuk memasuki meridian keberanian yang mendalam. Kamu tidak tahu tentang segel Legiun Dewaku, kan, Profound Valor, dia berkata. Yah, lihat segel dan kekuatannya. Tidak masalah bagaimana Anda menemukan benih kekuatan dewa itu. Bahkan itu tidak bisa menyelamatkanmu. Rumble, tubuh sejati Yang Qi menjadi aliran kehendak yang mengalir ke lautan kesadaran Profound Valor, didukung oleh kekuatan segel Legiun Dewa, dan langsung menuju benih kekuatan dewa. Lautan kesadaran Profound Valor langsung mulai bergetar dan bergetar seolah-olah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. AGGH, Star Sword Life menyaksikan Yang Qi menjadi aliran cahaya keemasan dan melesat ke Profound Valor, yang mulai memancarkan cahaya keemasan dari setiap pori-pori di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi pedang Star Sword Life dipaksa keluar darinya. BOOM. Tanpa peringatan, Profound Valor melancarkan serangan tinju ke Star Sword Life yang dipenuhi dengan kekuatan segel Legiun Dewa Yang Qi, dan kekuatan Dewa Necropolis besar dari Profound Valor. Keberadaan apa yang mungkin bisa melawan itu secara langsung? Bahkan Star Sword Life pun tidak bisa. Sebaliknya, dia melayang bolak-balik seperti daun yang jatuh dari langit, menghindari kekuatan serangan sehingga itu bukan ancaman sama sekali. Kemudian dia menyapu pedangnya keluar, mengirimkan 7 berkas cahaya pedang terbang ke 7 lubang Profound Valor, di mana mereka terus menembus lautan kesadarannya. Pedang pengembali realitas 7 lubang. Teknik pedang ini melibatkan pembuatan aliran energi pedang sehalus sutra, sangat sempit sehingga tidak terlihat. Namun, ketika mereka memasuki 7 lubang dan menyerang dewa yang baru lahir, mereka dapat menguncinya dengan sangat erat sehingga tidak akan pernah bisa melarikan diri. Yang Qi bisa langsung merasakan apa yang tampak seperti 7 tali besar bergemuruh ke arahnya. Apa-apaan Star Sword Life ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika saya tidak berakhir membunuhnya, ini semua akan menjadi pemborosan besar. Dia selalu berkeliling merusak rencanaku. Yang Qi mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan ini, dan tahu dia tidak bisa memberi Star Sword Life kesempatan untuk menjadi yang teratas. Majulah, Legiun Dewa. Yang Qi memanggil semua iblis pengetahuan yang telah dia kalahkan, yang memiliki kemiripan dengan Legiun Dewa. Pada saat yang sama, dia mendengar nyanyian arogansi seperti itu. Kesombongan seperti itu. Lautan kesadaran di sekitarnya langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, dan serangan itu begitu kuat sehingga benih kekuatan dewa mulai menghilang. Kehendak Raja Pembunuh Abadi. Klon Pembunuh Abadi menggunakan kesempatan itu untuk menyerang lebih jauh Profound Valor, yang sekarang hancur berantakan seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Yang Qi. Benih God Power, meledak dengan kekuatan. Hancurkan semua iblis jahat dan buat aku tak terkalahkan. Mengubur dewa, mentahbiskan dewa. Sekali lagi, dais penahbisan dewa muncul. Tapi kali ini, segel Legiun Dewa Yang Qi terbang ke sana, menyebabkan podium runtuh dan pecah. Dalam sekejap mata, sosok paragonik di atas mimbar menghilang. Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih benih itu, secara bersamaan menggumamkan mantra Adara yang mengirimkan cahaya keemasan untuk menghilangkan energi pedang pengembalikan kenyataan 7 lubang. Star Sword Life mundur beberapa langkah, menyaksikan Yang Qi muncul dari dalam Profound Valor. Adapun Profound Valor, dia tetap berdiri di tempat, tidak bergerak dan sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan tanpa batas. Profound Valor mengutuk dalam hati, tetapi tidak bisa menggerakkan otot. Yang Qi menahannya di tempat dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain memegang benih kekuatan dewa dari Great Necropolis, yang menyerupai mutiara. Meskipun gemetar seolah-olah ingin terbang keluar dari tangannya, dia tetap menguncinya di tempatnya dengan cahaya keemasan. Benih itu berisi status pewaris, serta jalur bela diri dan seni energi tanpa batas, serta esensi Necropolis besar. Itu berisi kehendak Profound Valor, dan dasar dari semua kemajuan kultivasinya. Tanpa itu, dia akan kembali menjadi sama lemahnya dengan Battle Resister. Singkatnya, dia tidak akan dihitung sebagai ahli top lagi. Seni energinya telah mengalami kemunduran, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan pewaris, yang berarti bahwa dia bahkan tidak mendekati tandingan Yang Qi. Sebuah pusaran muncul di telapak tangan Yang Qi, yang menyedot benih kekuatan dewa dan membawanya ke Myriad Worlds Monarch Chart, di mana ia tidak akan bisa melarikan diri. Benih kekuatan dewa Necropolis hebat, kata Star Sword Life dengan dingin. Aku juga mendapatkannya, yang membantu pedang daoku maju dengan pesat. Namun, saya melakukannya dengan menundukkan kekuatan di dalamnya dengan keinginan saya sendiri. Yang Qi, sekarang setelah Anda memiliki benih kekuatan dewa itu, lepaskan Profound Valor. Membunuhnya tidak akan ada artinya. Itu tidak akan terjadi, kata Yang Qi sambil tersenyum. Apa?
Kamu masih ingin menyelamatkannya, dia hampir membunuhku, jadi tidak mungkin aku akan membiarkannya pergi begitu saja tanpa alasan. Jika Anda ingin saya membebaskannya, Anda harus menyetujui satu syarat. Syarat apa, kata Star Sword Life? Kamu harus memberiku benih kekuatan dewamu. Jika Anda melakukannya, saya akan mengampuni nyawanya. Apa yang kamu katakan, Yang Qi dengan berbahaya mengarahkan tombak seseorang ke perisainya sendiri. Jika Star Sword Life menolak tawaran itu, maka Yang Qi akan membalas perkataannya sendiri dan menuduhnya melanggar dao pedangnya sendiri dengan tidak menyelamatkan seseorang. Saya tidak setuju, kata Star Sword Life tanpa ragu sedikitpun. Yang Qi tertawa. Dengan kata lain, yang sebenarnya kamu kejar adalah kekuatan. Anda selalu berbicara tentang menyelamatkan orang, namun di sini Anda memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi Anda menolak. Bukankah itu membuatmu munafik? Saya menyelamatkan orang, tetapi tidak membabi buta, jawab Star Sword Life. Di zaman kekerasan dan pertumpahan darah ini, seseorang tidak dapat bertahan hidup kecuali mereka cukup kuat. Kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan akhir saya, untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin dan membawa perdamaian. Saya jelas tidak bisa meninggalkan ambisi saya yang lebih besar untuk satu orang. Dan tidak ada kata-kata cerdas dari Anda yang akan mengubah pikiran saya. Dia berbicara dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi, sampai pada titik di mana Yang Qi langsung menyadari bahwa dia tidak akan pernah diyakinkan untuk berubah pikiran. Dan mengingat Yang Qi memiliki tekad yang sama, dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan Star Sword Life dengan kata-kata. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, katanya dingin. Dan aku membawa Profound Valor dan sektenya bersamaku. Anda tidak dalam posisi untuk melawan saya, Star Sword Life. Sayangnya, aku juga tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu. Pertempuran tidak akan ada gunanya, jadi saya akan mengurus urusan saya, dan Anda akan melakukan yang terbaik untuk meninggalkan saya sendiri. Jika Anda terus mengganggu, maka jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Jika harus, saya akan memastikan Sekte Pedang Sungai Bintang Anda tenggelam dalam lautan darah. Aku akan menghancurkannya sampai ke ayam dan guk-guk. Mengerti? Anda, Star Sword Life berkata dengan marah. Kamu benar-benar iblis-iblis. Aku bukan iblis celaka, tetapi Anda mengikuti dao kehidupan, dan saya mengikuti dao pembunuhan. Jika Anda tidak menghalangi saya tidak akan membunuh Anda. Itu benar-benar terserah Anda. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu salah jika mengira aku senang membunuh. Yang benar adalah bahwa saya ingin mengambil kendali penuh atas dao surga dan kekayaan universal. Ketika saya melakukannya, saya akan menjadi penyelamat yang sama persis seperti yang Anda inginkan. Anda memaksa orang untuk mengikuti Anda, jadi itu berbeda. Jangan mencoba memperdebatkan ini dengan saya, Yang Qi. Saya ingin menyelamatkan semua orang di surga dan bumi, dan membiarkan mereka berkembang. Saya tidak ingin mengganggu jalan mereka, saya ingin memberi mereka kebebasan. Anda mengikuti dao kejahatan celaka, dan saya mengikuti dao kebenaran dan keadilan. Kamu benar-benar bertele-tele, apakah kamu tahu itu? Saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar siap dengan cara Anda. Namun, jangan berpikir bahwa aku juga akan berubah pikiran. Semuanya bermuara pada ini, apakah Anda akan meninggalkan saya sendiri, atau tidak? Jika tidak, maka tandai kata-kataku, aku akan mengakhiri Sekte Pedang Sungai Bintangmu. Bagus, mari kita lihat kamu mencoba. Pedang Star Sword Life tiba-tiba terlempar keluar, mengirimkan aliran pedang terbang keluar untuk mengelilinginya. Sesaat kemudian, pedang itu akan lenyap bersamanya. Dunia abadi peringkat ke-100 di sekitar mereka berubah menjadi kekacauan. Dunia berisi rakyat jelata yang tak terhitung banyaknya yang berada di tingkat penghancuran, diorganisir menjadi tuan rumah negara-negara yang membentuk peradaban yang berkembang. Dan yang menguasai peradaban itu adalah Sekte Dao Pembunuh yang mendalam. Sekte itu akan dianggap sebagai negara adidaya di jalan kuno menuju dewa, dan mereka telah membangun sumber daya selama bertahun-tahun, ke tingkat yang luar biasa. Faktanya, mereka cukup kuat untuk berdiri hingga 10.000 liga pertahanan Dao disatukan. Sayangnya, Yang Qi sekarang mengambil kendali itu. Pertarungan antara Yang Qi, Profound Valor dan Star Sword Life telah mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa sehingga tidak ada ahli lain di sekte yang bisa mendekati mereka. Kemudian, ketika pertempuran berakhir, klon pembunuh abadi memblokir semua jalan, mengunci sekte sepenuhnya. Selanjutnya, dia pergi mengambil apa yang perlu disita, dan memaksa para ahli di sekte untuk tunduk dan dibawa ke Myriad Worlds Monarch Chart. Ada beberapa ahli di sekte yang cukup kuat untuk melawan klon, tetapi dia juga memiliki utusan dari Immortal House of Supreme Preeminence untuk mendukungnya. Mengingat mereka memiliki indeks kekuatan lebih dari 2000,
serangan mereka akan menyebabkan siapapun batuk darah dan menderita luka parah. Akibatnya, bahkan para ahli sekte teratas pun ditundukkan. Star Sword Life telah melarikan diri, dan sekte Dao pembunuh mendalam sudah mulai runtuh. Faktanya, banyak murid yang bersujud di tanah dan menunggu untuk mengetahui nasib apa yang menunggu mereka. Pertama-tama, fakta bahwa hanya ada 2 orang dari rumah abadi yang tertinggi di sana sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati semua orang yang hadir. Sekte itu adalah negara adidaya di jalan kuno menuju dewa, kekuatan yang tak seorang pun berani menentangnya. Kedua, Myriad Worlds Monarch Chart memiliki segalanya yang terkunci dengan sangat ketat sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri atau memasuki sekte tersebut. Melihat sekeliling, Yang Qi menyadari bahwa markas sekte memiliki feng shui yang sangat baik dan jelas merupakan tempat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Energi roh menciptakan bangau abadi, burung phoenix, naga, dan kilin di mana-mana, serta jenis dewa lainnya. Itu hanya apa yang diharapkan dari dunia abadi peringkat ke-100. Markas besar itu sendiri dibangun menyerupai karakter untuk membunuh, dan dipenuhi dengan kuil dan istana yang luar biasa yang merupakan item dewa. Semuanya sangat mengesankan, kecuali fakta bahwa pemimpin sekte baru saja dikalahkan sepenuhnya. Moral sudah anjlok ke titik terendah. Tanpa ragu, Yang Qi menggunakan teknik teleportasi tertentu untuk memindahkan seluruh markas besar sekte Dao pembunuh mendalam ke dalam bagan Raja Dunia Segudang, bersama dengan semua murid elitnya. Adapun orang-orang biasa, Yang Qi membiarkan mereka melanjutkan hidup mereka dengan damai di dunia abadi peringkat ke-100 mereka. Meskipun dia mendapat manfaat yang luar biasa dalam seluruh insiden ini, sekarang bukan waktunya untuk membuat pijakan di antara dunia abadi. Sebelum melakukan sesuatu seperti itu, dia ingin benar-benar yakin bahwa dia bisa mempertahankannya. Dengan kata lain, dia ingin terrifying akan konvergensi seminimal mungkin. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengalahkan Star Sword Life dalam pertarungan, jadi apa yang akan terjadi jika ahli yang lebih kuat dari jalan kuno menuju dewa muncul? Misalnya, rumah abadi dari keutamaan tertinggi saja memiliki orang-orang tua yang menakutkan yang Qi tahu dia bukan tandingannya. Dia bahkan tidak yakin bahwa Myriad Worlds Monarch Chart bisa membuatnya aman dari orang-orang seperti itu, kecuali dia bersembunyi di dalam selama sisa hidupnya. Sejujurnya, jika dia mengatur formasi mantra yang tepat, dan mempertahankannya selama beberapa tahun, dia akhirnya bisa mengangkut seluruh dunia abadi di sekitarnya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi itu akan membuang-buang waktu. Dunia abadi peringkat ke-100 terlalu kolosal untuk bergerak dengan mudah. Bagaimanapun, itu jauh lebih besar dari Liga Pertahanan Dao-nya, dan dia bahkan tidak dapat memindahkan Liga Pertahanan Dao tanpa usaha yang luar biasa. Menggunakan mata tuannya, dia bisa mengawasi Liga Pertahanan Dao dan apa yang terjadi di sana. Itu masih organisasi kelas 3, tetapi ada banyak ahli yang muncul di dalamnya. Istana Joy Flower bekerja keras untuk mengembangkan tempat itu, meskipun belum mencapai potensi penuhnya. Berkat transformasi dramatis ke peradaban Dao abadi, Dao surga dan kekayaan universal telah berkembang. Sekarang, menaklukkannya akan melibatkan persaingan dengan miliaran triliunan organisasi, bersama dengan para ahli yang tak terhitung banyaknya dari jalan kuno menuju dewa. Ketika semua takdir itu ditambahkan bersama, itu pasti akan cukup untuk mencapai tingkat legiun para dewa. Jelas, Istana Joy Flower akan bekerja sekeras mungkin untuk memastikan itu terjadi. Namun, pada akhirnya, Yang Qi akan menjadi orang yang diuntungkan ketika dia akhirnya membunuh permaisuri Joy Flower. Dia sangat jelas apa jalan kultivasinya untuk terlibat, dan tidak akan ragu untuk mengejarnya. Meskipun hal-hal tak terduga akan muncul, dia akan menyelesaikannya dan melanjutkan. Dia telah mencapai tujuannya untuk mengambil benih kekuatan dewa, yang akan segera memungkinkan dia untuk menjadi pewaris. Pertama, dia akan melakukan penelitiannya, kemudian menundukkan benih dan menggunakannya untuk memajukan seni energinya. Selanjutnya, dia akan mencari kuil gua misterius Vajra Maya Deva, di mana dia diharapkan akan menemukan 7 bagian lain dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Pada saat itu, keilahian dan basis kultivasinya yang baru lahir akan naik lebih tinggi, dan dia akan menembus ke tingkat yang mengerikan. Meskipun dia saat ini berada di puncak level destabilisasi, jarak antara posisinya saat ini dan level mengerikan mungkin juga merupakan jurang selebar surga itu sendiri. Hanya dengan menemukan situasi yang tepat, dan terlibat dalam temperamen yang mematikan, siapapun dapat menjembatani kesenjangan itu. Bagi Yang Qi, rahasia Ensconching semua dunia apa semuanya fundamental law magic adalah keberuntungan yang baik. Setelah mengambil alih Profound Killing Dao Sect,
Yang Qi mengangguk puas dan memasuki Myriad Worlds Monarch Chart. Arus masuk takdirnya telah berubah dalam hal jumlah murid, sekte ini kira-kira sama dengan rumah energi pertempuran yang mendalam. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Orang-orang dari Profound House of Battle Energy adalah tamu di Myriad Worlds Monarch Chart, sedangkan orang-orang dari Profound Killing Dao Sect adalah pelayan. Oleh karena itu, Yang Qi tidak membuang waktu untuk sopan santun, dan hanya mengatur mereka ke dalam barisan, dengan banyak dari mereka menjadi budak untuk membantu bawahannya sendiri memajukan kultivasi mereka. Traul unik untuk jalan kuno menuju dewa, dan untuk semua maksud dan tujuan, mereka seperti ternak. Namun, perbedaannya adalah ternak dibesarkan untuk diambil dagingnya, sedangkan budak ada di sana untuk memberikan seni energi, vitalitas sejati, dan intisari. Sebagian besar sekte akan memiliki praktik rumit untuk meningkatkan perbudakan, memberi mereka pil obat untuk membantu mereka meningkatkan seni energi mereka. Setelah basis kultivasi mereka naik ke tingkat yang cukup tinggi, murid elit dari sekte atau klan akan mengambil seni energi mereka. Itu adalah cara untuk mengurangi waktu yang harus dihabiskan para murid untuk berkultivasi, dan membantu mereka mencapai ketinggian baru dengan kecepatan yang luar biasa. Tentu saja, detailnya rumit, jadi Yang Qi menugaskan tanggung jawab ke klon pembunuh abadinya. Selain itu, klonlah yang akan mendapat manfaat dari aliran takdir. Dengan tekanan dari sekte Dao pembunuh mendalam, Yang Qi tahu bahwa klan yang pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Mengangguk puas, dia mendekati Profound Valor. Sama seperti Liv Dao Denir, dia memiliki Profound Valor yang terkunci di dimensi rahasia di peta, di mana dia dirantai dengan hukum magis. Perlahan tapi pasti, kekuatan di dalam dirinya sedang diekstraksi, mengalir ke Yang Qi. Aku yakin kamu tidak pernah mengira hari seperti ini akan datang, kan? Profound Valor Yang Qi bertanya. Kamu menginginkan segel Legiun Dewaku, tetapi sekarang kamu di penjara di sini, sama sekali tidak berdaya. Jika Anda tahu hal-hal akan berubah seperti ini, saya yakin Anda akan menyerah kepada saya sejak awal. Bah, kata Profound Valor, kamu ingin membunuhku? Yang Qi menyiksa saya baik, lakukan saja. Tapi tidak perlu menghinaku. Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan benih kekuatan dewamu. Kenapa aku harus memberitahumu itu adalah keberuntungan di pihak saya untuk mendapatkannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat mengasimilasinya hanya ada begitu banyak benih itu, dan mereka hanya bisa diasimilasi oleh pewaris? Dengan itu, Profound Valor tertawa terbahak-bahak. Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Mengencangkan tangannya di sekitar benih, dia mengirim api yang menyala dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka ke dalamnya, memicu suara retakan yang keras. Sayangnya, benih itu tetap utuh, dan tidak ada setitik pun kekuatan yang muncul darinya. Yang Qi mengerutkan kening. Apa yang baru saja kamu katakan? Profound Valor mencibir. Aku bilang, kamu tidak bisa mengasimilasinya. Jika Anda bisa, bukankah itu berarti bahwa keinginan Anda telah melampaui Necropolis besar? Benih kekuatan dewa itu bukan milikmu. Sekali lagi, dia larut dalam tawa, yang tampaknya merupakan satu-satunya cara dia bisa melampiaskan frustrasi dan kemarahannya. Sayangnya, Yang Qi belum menemukan petunjuk apapun tentang cara menangani benih kekuatan dewa, dan tidak ada yang dia lakukan yang memengaruhinya. Mungkin juga hanya sebuah batu. Ledakan, dia melepaskan gelombang kekuatan yang lebih besar langsung ke benih. Sebagai tanggapan, itu bersinar dengan cahaya pelindung dan tetap tertutup rapat seperti sebelumnya. Meskipun melanjutkan dengan upaya seperti itu untuk waktu yang cukup lama, dia tidak dapat mengungkap rahasia lebih lanjut. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan mendongak untuk menghadapi Profound Valor, yang tertawa terbahak-bahak. Dengan mata berkedip, dia berpikir, menyenangkan. Anda akan menjadi budak. Mungkin aku tidak bisa mengasimilasi benih itu sendiri, tapi setidaknya aku bisa mengasimilasi kekuatan Dewa Necropolis besar. Itu seharusnya sempurna untuk menghidupkan kembali Engine of the One God saya. Dan jika saya dapat menaklukkan kehendak Necropolis besar, saya akhirnya akan dapat mengasimilasi benih. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim benih kekuatan dewa kembali ke Profound Valor. Dengan lambaian tangannya, Yang Qi mengirim benih kekuatan dewa ke Profound Valor, yang menanggapinya dengan gemetar. Benih itu sudah 100% cocok dengan jiwa Profound Valor, dan dalam sekejap mata, benih kekuatan dewa dari Great Necropolis telah menembus Myriad Worlds Monarch Chart untuk mencapainya. Itu saja menunjukkan bahwa Great Necropolis berada pada level yang lebih tinggi daripada Myriad Worlds Monarch Chart. Dan itu menimbulkan pertanyaan apakah pencipta Necropolis itu sebenarnya lebih kuat dari King Immortal Slayer. Bahkan dalam mitos dan legenda dunia dewa,
hanya ada satu entitas yang lebih kuat dari Raja Pembunuh Abadi, dan itu adalah raja dari banyak dewa, makhluk yang memiliki segel legiun dewa, penguasa berdaulat yang tak terbatas. Tetapi mengingat bahwa penguasa yang berdaulat bukanlah pencipta Great Necropolis, sepertinya itu menunjukkan bahwa memang ada entitas lain yang kuat. Mengapa makhluk yang sangat kuat ini menciptakan nekropolis, lalu mengirimkannya ke jalan kuno menuju dewa selama ratusan juta tahun hingga akhirnya mencapai zaman Dao abadi? Mengapa kamu mengembalikan benih inheritor kepadaku, Yang Qi? Tanya Profound Valor. Hati nurani menguasaimu namun, jangan berpikir ini membuat kita seimbang. Ketika Profound Valor merasakan benih itu masuk ke dalam dirinya, dia langsung bersemangat. Dan kemudian kekuatan mulai mengalir ke dalam dirinya, membentuk vitalitas dewa di lautan energinya. Pada awalnya, vitalitas dewa itu lemah, tetapi ketika terakumulasi, benih pewaris berputar lebih cepat, dan kekuatannya tumbuh. Pada titik tertentu, dia melenturkan otot-ototnya, dan rantai hukum magis di sekelilingnya hancur. Namun, saat itulah Yang Qi bergerak, menepukkan tangannya ke Profound Valor berulang kali. Setiap kali dia melakukannya, dia mengaktifkan tanda segel dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu tidak lain adalah segel Dewa Iblis lama, yang merupakan asal mula dari semua tanda segel di langit dan bumi. Setelah dipukul dengan segel itu, Profound Valor tidak bisa bergerak. Embrio Iblis pemusnah neraka Dewa Surga. Yang Qi berteriak, dan embrio Iblis muncul di telapak tangannya, yang dia masukkan ke dalam lautan energi Profound Valor. Meskipun Profound Valor telah mendapatkan kembali benih kekuatan dewanya, dia belum sepenuhnya pulih. Selain itu, bahkan pada puncaknya, dia bukan tandingan Yang Qi, dan sekarang segalanya lebih berat sebelah, mengingat mereka ada di Myriad Worlds Monarch Chart. Profound Valor tidak punya pilihan lain selain menyaksikan embrio iblis memasukinya dan perlahan mulai memanfaatkan vitalitas dewanya. Hampir seolah-olah Profound Valor sedang berlatih kultivasi sebagai pengganti Yang Qi. Energi sejatinya pergi ke Yang Qi, seperti vitalitas dewa, berkat embrio iblis. Tungku surga dan bumi muncul di dalam Yang Qi, di mana ia menyalurkan vitalitas dewa, di mana ia kemudian dicairkan dan disempurnakan. Dengan demikian, kehendak Great Necropolis mulai terbentuk di dalam lautan energinya. Namun, Yang Qi menahannya dan berada di bawah kendalinya. Ketika saatnya tiba untuk melepaskannya, dia pasti akan mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, dan memasuki tingkat menakutkan tidak lagi menjadi mimpi belaka. Saat tendon dan tulangnya berderit, Yang Qi mengaktifkan mesin satu dewa dan dengan sabar menunggu untuk menyalakan sistem dewa kekuatan. Vitalitas dewa di tungku surga dan bumi perlahan-lahan menjadi cairan kental berwarna batu. Gemuruh. Saat Yang Qi bekerja, Profound Valor menggigil dan kemudian berteriak. Kamu penjahat kejam, Yang Qi. Kamu telah mengubahku menjadi budak. Yang Qi mengabaikannya. Tak lama, setitik cairan kemahadewaan bisa dilihat di Engine of the One God. Sistem dewa kekuatan hampir menyala lagi. Pada titik ini, Yang Qi menyadari bahwa kekuatan Great Necropolis di dalam Profound Valor sangat lemah. Basis kultivasi Profound Valor belum mencapai tingkat yang tepat, dan dia tidak memiliki keinginan yang menakutkan. Jika dia punya, maka vitalitas dewa dari Great Necropolis akan berubah menjadi dewa cair sejati. Lagi pula, klon pembunuh abadi dapat menyerap kekuatan dari bintang dewa dari Myriad Worlds Monarch Chart. Jika pencipta Great Necropolis sebenarnya lebih kuat dari King Immortal Slayer, lalu bagaimana mungkin Necropolis tidak memiliki cadangan keilahiannya sendiri? Sebenarnya, setelah Yang Qi melihat keberanian mendalam melepaskan dais penahbisan dewa, dan entitas paragonik di atasnya yang dapat mengubah manusia menjadi dewa dengan ketukan jari, dia yakin bahwa Necropolis dapat menciptakan keilahian. Dia hanya tidak tahu di mana keilahian seperti itu berada. Bagus sekali, keberanian yang mendalam, kata Yang Qi dengan dingin. Setidaknya kau tahu siapa dirimu sekarang. Sebuah dorongan. Jadi berhentilah berjuang. Semakin Anda berjuang, semakin menyakitkan. Tenang saja dan jadilah budak yang baik. Jika Anda melakukannya, basis kultivasi Anda mungkin meningkat, dan saya mungkin membiarkan Anda menyimpan sedikit energi sejati dan vitalitas dewa itu untuk Anda sendiri. Setelah saya mencapai tingkat menakutkan, saya bahkan mungkin mengizinkan Anda untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Ingat, kita berada di Myriad Worlds Monarch Chart, dan tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan semua pikiran pemberontakan dan hanya mengakui kesetiaan kepada saya. Sepakat. Bermimpilah. Meludah valor yang mendalam. Jelas, orang yang telah mencapai tingkat kultivasi ini tidak lagi fana, dan memiliki tekad yang luar biasa. Meskipun dia tidak berada pada level yang sama dengan Starsword Life,
dia tidak akan tunduk pada metode siksaan biasa. Namun, Yang Qi tidak merasakan Kebu Mahadewa mendesak untuk mengubahnya menjadi orang percaya. Sebaliknya, dia akan terus menggunakannya untuk memanen vitalitas dewa. Untuk semua yang dia tahu, mengubahnya secara paksa mungkin membuat mustahil untuk mengambil benih kekuatan dewanya nanti. God power dari Great Necropolis terus mengalir ke dalam dirinya, dengan bagian-bagian yang tersebar dari wasiat Necropolis di dalamnya. Akibatnya, seni energi dan basis kultivasi Yang Qi perlahan tapi pasti terus meningkat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?